selalu terhubung denganmu lewat kebenaran-kebenaran firman. Malam ini Tuhan, saat kami mau merayakan kehadiran-Mu atas bumi ini untuk menyelamatkan kami semua, kami merasakan kehadiran Tuhan lewat pujian dan penyembahan ini. Terima kasih Bapa, berbicaralah Engkau biar kami semua mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Kami siap untuk menerima kebenaran firman. Kami yang siap, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, senang sekali bisa berkumpul kembali bersama dalam perayaan Natal Persekutuan Lansia ya. Puji Tuhan, luar biasa. Saya lihat Bapak Ibu walaupun secara umur sudah lanjut tetapi masih penuh semangat. Amin. Apalagi saya lihat ada AI di sebelah ini main apa tadi? Tamborin. Nah ini, waduh, luar biasa. Ya, saya betul-betul tergugah melihat kita punya AI ini dengan semangat memainkan tamborin. Ya, yang muda-muda tidak boleh kalah. Amin. Kita harus beri yang terbaik bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita langsung saja mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Kita baca di dalam Injil Matius. Injil Matius pasalnya yang pertama. Kita mulai saja dari ayat 18 sampai dengan ayat 25. Saya akan baca ayat yang genap. Bapak Ibu bantu saya baca ayat yang ganjil. Dan ayat 25 kita akan baca bersama-sama. Saya ulangi, kita akan baca pembacaan firman Tuhan dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai dengan ayat 25. Ayat genap saya akan baca, ayat ganjil Bapak Ibu bantu saya baca, kemudian ayat terakhir kita akan baca bersama-sama. Puji Tuhan. Berikutnya kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang kudus hati dan tidak mau mempermalukan mama istrinya di muka umum, yang bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai Yesus. Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan semuanya dari dosa. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamai Immanuel yang akan Allah menyertai kita. sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya, yang mengambil Maria sebagai istrinya. Sama-sama. Tetapi tidak bersekutu dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini, tahun ini, Natal tahun ini, PGI dan KWI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia Protestan, dan KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia dari Katolik, telah bersepakat untuk mengeluarkan tema di tahun ini adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Haleluya. Saya ulangi, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Dan saya percaya tema ini diambil, tidak asal ambil tema. Mereka pasti sudah ada pengilhaman Roh Kudus dalam kesepakatan yang mereka ambil, dan saya percaya ini adalah kehendak Tuhan
bagi umat Tuhan, khususnya di Indonesia, saudara. Haleluya. Saudara, kenapa Tuhan sangat concern kepada keluarga saudara? Ya, keluarga di hadapan Tuhan itu sangat-sangat penting. Amin. Lembaga pertama di dunia yang dibangun oleh Tuhan, dibangun oleh Allah, adalah lembaga keluarga, yaitu Adam dan Hawa. Ketika mereka diciptakan, Adam dan Hawa, maka mereka menjadi satu keluarga. Mereka disebut menjadi satu daging yang tidak dapat terpisahkan lagi, saudara. Ya, Allah sangat berkenan kepada keluarga. Allah sangat peduli kepada keluarga. Oleh karena itu, pernikahan orang-orang percaya, pernikahan orang-orang yang Kristen, satu-satunya di dunia agama yang menyebut pernikahan adalah pernikahan kudus, hanya pernikahan Kristen. Halo? Amin. Tidak ada agama lain di dunia ini yang mengatakan pernikahan itu sebagai pernikahan kudus. Hanya di kekristenan pernikahan disebut pernikahan kudus. Kenapa? Karena Tuhan mau menguduskan semua pernikahan, sehingga keluarga yang dibangun itu harus dengan dasar kekudusan yang Tuhan kehendaki. Kenapa Allah menghendaki demikian, saudara? Ya, karena kita lihat di dalam Maliaki 2 ayat 14 dan 15. Tolong satu saudara yang suaranya nyaring boleh bacakan. Maliaki 2 ayat 14 sampai 15. Maliaki, perjanjian. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Amin. Halo, amin. Amin. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, Allah menghendaki dalam pernikahan itu harus melahirkan yang namanya tadi apa? Keturunan ilahi. Amin. Saya ulangi. Allah menghendaki dalam setiap keluarga kudus yang diberkati, dikuduskan, itu harus melahirkan keturunan ilahi. Artinya apa? Anak-anak yang kita lahirkan, anak-anak cucu-cucu kita harus hidup di dalam kebenaran dan kekudusan Tuhan, saudara. Amin. Bagaimana anak-anak keturunan kita bisa hidup lahir dari kekudusan kalau orang tuanya juga tidak kudus? Halo? Hari-hari ini saudara, banyak iblis telah menipu banyak keluarga, menipu suami, menipu istri. Akhirnya apa? Terjadi banyak perselingkuhan di sana sini, saudara. Ada istilah perselingkuhan tipis-tipis, saudara. Artinya apa? Saya juga waktu dengar, ini hanya selingkuh tipis-tipis, itu maksudnya apa? Ternyata mereka punya istilah, orang-orang sekarang ini itu perselingkuhan lewat chatting-chatting, lewat medsos. Jadi ya bilang kata sayang-sayang lah, kata ya kasih perhatian, padahal istrinya saja tidak diperhatikan, saudara. Halo sayang, sudah makan belum? Halo, sudah istirahat belum? Padahal suaminya sendiri, dia tidak peduli. Datang dia tidak pusing, mau makan kah tidak kah, cari makan sendiri. Halo? Ada nggak di sini? Tidak ada. Haleluya, puji Tuhan.
Biasanya ada di sana sini, tapi di sini tidak ada. Haleluya. Jadi, saudara, hari-hari ini iblis berusaha menghancurkan rumah tangga, menghancurkan keluarga, ya. Suami dan istri terjadi cekcok, terjadi perselisihan, akhirnya membuat rumah tangga berantakan. Akhirnya tidak sedikit rumah tangga Kristen mengalami perceraian, saudara. Dan saya mau sampaikan, perceraian itu adalah suatu kekejian di mata Tuhan. Tuhan paling benci yang namanya perceraian, saudara. Kalau engkau sudah terlanjur cerai, hari-hari ini bertobatlah engkau. Minta pengampunan dan belas kasih Tuhan. Kalau masih ada kemungkinan rujuklah, berusaha untuk kembali rujuk. Tapi kalau sudah tidak bisa, bertobat sungguh-sungguh dengan Tuhan. Minta kemurahan Tuhan, saudara. Amin. Karena ini firman Tuhan. Makanya sebelum terjadi itu, saudara, jangan ada pernah dalam benak saudara dan saya, walaupun engkau berantem dengan suamimu, berantem dengan istrimu, apapun persoalannya, apapun masalahnya, jangan pernah terpikirkan untuk berkata, ayo kita cerai. Jangan pernah. Amin. Ketika engkau berkata demikian, iblis akan mengikat itu dan mendorong engkau untuk terjadi perceraian, saudara. Kenapa? Allah membenci perceraian. Bagi Allah, suami istri itu sudah menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan kecuali oleh maut, saudara. Amin. Karena itu anak-anak muda yang sedang mau membangun rumah tangga, saya lihat sini ada beberapa anak muda, jaga hatimu, jaga dirimu, persiapkanlah rumah tangga dengan baik, saudara. Sehingga kau membangun rumah tangga, engkau membangun dengan kekudusan Tuhan, saudara. Bapak Ibu, keluarga muda, mari jaga keluargamu dengan baik. Minta Tuhan hadir dalam keluargamu. Supaya apa? Supaya keluargamu dilindungi oleh Tuhan. Ketika keluarga kita dalam perlindungan Tuhan, kita akan melahirkan anak-anak keturunan ilahi. Artinya apa? Anak-anak yang takut akan Tuhan. Saudara dan saya, kita sebagai orang tua, tanggung jawab kita adalah melahirkan generasi yang takut akan Tuhan. Itulah keturunan ilahi. Makanya Allah sangat berkepentingan dengan keluarga, saudara. Jangan main-main dengan keluarga. Tuhan peduli sekali dengan keluarga. Tuhan mau keluarga ini betul-betul keluarga yang menghasilkan generasi-generasi yang kuat di dalam Tuhan. Nah, iblis tahu kalau generasi-generasi ini kuat dalam Tuhan, maka gereja Tuhan akan semakin kuat di bumi ini. Kerajaan Allah akan semakin ditegakkan atas bumi ini. Karena itu dia berusaha menghancurkan generasi-generasi ini melalui keluarga, saudara. Dia bikin orang tua broken home, perceraian, akhirnya bapak jalan sendiri, mama jalan sendiri, anak terlantar. Dipikir cukup kasih uang selesai. Tidak. Anak akhirnya dengan uang itu dia pakai untuk foya-foya, dia akhirnya jatuh kepada narkoba dan lain-lain. Ya. Akhirnya apa? Rencana Allah bagi generasinya itu semua sirna, saudara. Hari ini Tuhan mau datang ke bumi untuk menyelamatkan keluarga, saudara. Amin. Amin. Apapun persoalan kita, mungkin saudara bilang, saya punya keluarga sudah terlalu hancur, saya sudah keluarga terlalu berantakan, saya sudah tidak tahu lagi bagaimana. Saudara, jangan khawatir. Tuhan kita sanggup memulihkan segala sesuatu menjadi pulih kembali, saudara. Asalkan saudara mau memberi diri kepada Tuhan untuk Tuhan pulihkan, saudara. Saudara perhatikan, ketika Yesus mau datang ke dunia, mau lahir ke dunia, dia lahir, dia memilih keluarga. Amin. Dia lahir harus sebagai manusia, dia memilih untuk lahir secara normal sebagai manusia melalui keluarga, saudara. Dan dia memilih keluarga Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria sudah bertunangan, saudara. Mereka sudah bertunangan.
Dan beberapa saat kemudian datanglah malaikat Jibril kepada kepada Maria dan berkata, Maria, engkau telah mendapat kasih karunia, sehingga engkau akan mengandung, Roh Kudus akan turun atas kamu dan kamu akan mengandung anak Allah yang Maha Tinggi. Apa kata Maria? Bagaimana mungkin, aku belum bersuami? Tapi malaikat katakan, kalau Roh Kudus turun atas kamu, maka anak yang kau kandung itu dari Roh Kudus, dan dia adalah anak Allah yang Maha Tinggi. Jawab Maria. Dia bukan berkata, saya senang, happy. Tidak, saudara. Kalau mau jujur, Maria itu saat itu pasti ketakutan, saudara. Kenapa? Karena di zaman Israel, Yahudi zaman itu, ya, itu kalau kedapatan orang berzina, hamil di luar nikah, hukumannya apa? Taurat. Rajam dengan batu, saudara. Halo. Ya, kayak kalau saudara-saudara kita dari Muslim ada istilahnya syariat Islam kan, kalau berzina dihukum dengan batu juga sama. Yahudi begitu. Kalau kedapatan berzina dihukum dengan batu, saudara. Maria tahu resiko itu, betul? Maria pasti sudah membayangkan, waduh, kalau saya hamil, saya belum menikah, saya punya tunangan, dia bisa terima saya atau tidak? Belum tentu bisa. Keluarga saya bisa terima tidak? Masyarakat bisa terima atau tidak? Secara manusia pasti kegalauan terjadi dalam diri Maria. Tetapi luar biasanya Maria, dia punya satu sikap yang luar biasa. Dia katakan, jadilah padaku menurut apa yang kau katakan, karena aku adalah hamba-Mu. Artinya apa? Maria menundukkan diri, merendahkan diri di bawah kehendak Tuhan. Dia percayakan bahwa kehendak Tuhan yang terjadi itu pasti yang terbaik. Walaupun dia tahu resiko di depannya besar, saudara, tapi dia terima dengan iman bahwa kalau ini kehendak Tuhan, Tuhan pasti punya cara untuk melindungi dia. Singkat cerita, kehamilan Maria, apalagi yang namanya orang hamil lama-lama besar sendiri kan perutnya, makin besar, gak bisa disembunyikan lagi. Sedangkan Yusuf dan Maria baru bertunangan, belum tinggal sama-sama. Nah, akhirnya Yusuf mulai tahu, mulai dengar berita bahwa Maria sedang hamil. Saudara sebagai laki-laki, kira-kira kalau kita jadi Yusuf seperti apa, saudara? Hah? Sakit. Ada lagu sakitnya tuh di sini. Sakit sekali, saudara. Wanita yang saya cintai, wanita yang saya sedang persiapan untuk menikahi, ya, yang jadi istri saya resmi, tapi di belakang saya dia selingkuh, ya, dia dihamili, tidak tahu oleh siapa. Siapa yang mau percaya kalau itu dari Tuhan? Halo. Maria bilang, Bapak Ibu Saudara, ini dari Tuhan. Siapa yang mau percaya? Hah? Ada yang bisa percaya? Gak mungkin. Jangankan zaman dulu, zaman sekarang yang canggih juga. Kalau ada yang bilang, saya ini hamil, tidak ada laki-laki, ngomong kosong. Ya, gak mungkin. Ya memang bisa lewat inseminasi buatan, tapi itu tetap harus ada benih laki-laki. Betul kan? Jadi kalau zaman sekarang jangan ada yang coba-coba jadi Maria, jangan. Jangan ya. Kasih tahu anak-anak perempuanmu, jaga diri baik-baik, jangan jadi Maria aneh-aneh dia sekarang ini. Ya. Yusuf mendengar itu, dia kecewa. Dia sakit pasti. Tetapi saudara, Yusuf punya hati yang baik, saudara. Yusuf punya karakter yang baik. Yusuf dia dengan rendah hati, dia punya rencana, saya akan ceraikan dia diam-diam, pelan-pelan, tapi jangan terlalu kelihatan supaya
semua punya nama baik. Ya, saya jalani dulu, baru nanti saya ceraikan dia. Dia berusaha untuk berpikir yang baik, mencari solusi yang terbaik menurut dia. Tetapi apa? Malaikat Tuhan datang melalui mimpi kepada Yusuf dan menyatakan diri bahwa Yusuf, ketahuilah bahwa anak yang dikandung Maria adalah anak Allah yang Maha Tinggi. Dia yang akan menyelamatkan isi dunia ini. Amin. Kamu akan menamai dia Yesus, dan dia adalah Immanuel, yang menyatakan bahwa Allah beserta dengan kita. Saudara, kehadiran Yesus awalnya menciptakan masalah buat keluarga baru ini, Yusuf dan Maria. Ya, Yusuf dan Maria ini awalnya pasti goncang, saudara, betul? Pasti mengalami kegoncangan yang luar biasa. Tetapi karena Yusuf dan Maria, yang pertama mereka mau merendahkan diri, mau mendengar firman Tuhan, dan mau tunduk ikut apa kata firman Tuhan, makanya mereka punya rumah tangga tetap dipertahankan, saudara. Amin. Amin. Saya percaya Yusuf waktu itu antara percaya dan tidak percaya, tapi dia berusaha untuk terima dengan keyakinan, dengan lapang dada untuk menerima itu. Dan akhirnya dia melihat kenyataan. Begitu Yesus lahir, dia disambut oleh 3 raja dari timur. Dia disambut luar biasa oleh bintang-bintang dan para gembala, malaikat Tuhan. Disitulah Yusuf mulai melihat bahwa benar yang dia lakukan adalah benar, karena ini dari Tuhan, saudara. Amin. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, hari-hari ini mungkin saudara punya masalah dalam keluarga, dalam rumah tangga, tapi saudara percaya, ya, kehadiran Tuhan akan memulihkan keluarga saudara. Amin. Serusak apapun keadaan keluargamu, serusak apapun hubungan engkau dengan anakmu, dengan mantumu, dengan suamimu, dengan istrimu, dengan mertuamu, tapi percayalah, ketika engkau hadirkan Tuhan dalam keluarga itu, Tuhan akan memulihkan segala sesuatu. Kuncinya satu, mau merendahkan diri, mau dengar firman Tuhan, dan mau melakukan firman Tuhan. Amin. Yusuf dengan kerendahan hati mau melakukannya itu, sehingga kehadiran Tuhan Yesus betul-betul bukan saja memulihkan keluarga Yusuf, tetapi memulihkan seluruh isi dunia ini. Dia datang menebus dosa seluruh umat manusia. Malam hari ini, saudara, Yesus datang bukan lagi di kanan Bethlehem sana, tapi dia mau datang dalam hidup saudara dan saya. Amin. Dia mau datang dalam keluarga saudara. Maukah buka hatimu? Maukah buka keluargamu untuk menerima Yesus? Buka hatimu, terima Yesus. Yakin dan percayalah, keluargamu akan dipulihkan. Persoalan apapun, Tuhan Yesus pasti akan berikan jalan keluar, saudara. Ingat, pertama kali mujizat yang Yesus lakukan juga adalah perbuatan mujizat di perkawinan di Kana. Itu juga dalam keluarga, saudara. Amin. Artinya betapa pentingnya keluarga itu bagi Tuhan. Oleh karena itu, saudara, hari-hari ini kalau saudara merasa keluargamu sedang bermasalah, jangan kau cerita ke sana kemari. Jangan kau cari jalan keluar ke sana kemari. Datang berlutut di bawah kaki Tuhan. Mungkin ada masalah dengan anak-anakmu, datang menangis di bawah kaki Tuhan. Tuhan yang punya hati. Tuhan mampu mengubah hati setiap orang. Suamimu mungkin meninggalkan kau, mengkhianati engkau, tapi percaya Tuhan punya kuasa untuk mengubah hati suami. Tuhan punya kuasa untuk mengubah hati istrimu. Ya, mungkin istrimu terlalu cerewet, istrimu terlalu galak, istrimu terlalu apalah, terserah namanya. Tapi saudara percayalah, Tuhan sanggup memulihkan dia. Amin. Tuhan sanggup mengubahnya. Suamimu pasti Tuhan sanggup mengubahnya.
anak-anakmu, Tuhan pasti sanggup mengubahnya. Izinkan dia lahir, datang ke keluargamu, hidupmu, maka Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga dan kita semua. Saya undang kita bangkit berdiri. Oh Jesus. Saya minta waktu sejenak. Bapak Ibu yang hadir saat malam hari ini, percayalah bahwa Yesus datang, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga kita. Apapun masalah keluargamu hari ini, apapun masalah seberat apapun, mari bawa kepada Tuhan. Percayakan kepada Tuhan untuk dia pulihkan suamimu, untuk dia pulihkan istrimu, untuk dia pulihkan anak-anakmu, mertuamu, iparmu, dan lain-lainnya. Ekonomi Tuhan sanggup melakukan. Asal engkau mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, menerima kehadirannya dalam hidupmu secara pribadi, dan melakukan kehendak-Nya, maka Tuhan hadir dalam hidupmu. Saya minta semua tutup mata. Jangan ada yang buka mata. Kalau ada yang ingin didoakan, mari angkat tangan kepada Tuhan. Semua tutup mata. Jangan ada yang menoleh ke kiri dan ke kanan. Kau berurusan dengan Tuhan malam ini. Haleluya. Mari angkat tangan. Angkat tangan. Jangan kau malu, jangan kau ragu di hadapan Tuhan. Ya, angkat tanganmu. Oh, haleluya. Roh Kudus ada di sini. Yesus ada di sini. Dia sudah hadir di sini. Dia rindu memulihkan keluargamu. Dia rindu memulihkan hidupmu. Izinkan dia memperbaiki keadaanmu sekarang. Percayalah Yesus sanggup. Tapi hal yang pertama kita lakukan, mari terima dia sepenuhnya menjadi Yesus Tuhan, Juru Selamat pribadi dalam hidupmu semua. Saudara, angkat tangan tinggi-tinggi. Jangan malu, angkat tangan tinggi. Saudara, ikuti kata-kata saya, kita berdoa kepada Tuhan. Setelah kata-kata saya, saudara berdoa bersama saya. Tuhan Yesus, katakan, malam hari ini saya sudah mendengar firman. Saya mau terima Engkau lahir sebagai Juru Selamat pribadi saya, keluarga saya, supaya hidup saya, supaya keluarga saya dipulihkan Tuhan. Malam ini saya mengaku semua dosa pelanggaran saya, kesalahan-kesalahan saya. Saya mohon pengampunan darah-Mu, menyucikan seluruh hidup saya, supaya saya layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya akan berdoa buat saudara-saudara, turun tangan. Terima kasih Bapa. Dengarlah doa-doa yang dinaikkan malam hari ini. Mereka telah menerima Kau sebagai Juru Selamat pribadi mereka Tuhan. Karena itu malam ini Tuhan, hamba mohon di dalam nama Yesus, pulihkan hidup mereka Tuhan. Pulihkan keluarga mereka Tuhan. Pulihkan Tuhan di dalam nama Yesus. Terjadi pemulihan, terjadi pemulihan, terjadi pemulihan, terjadi pemulihan malam ini. Mereka kembali ke tempat mereka. Ada pembaruan yang terjadi. Dan mereka akan melihat dan menyaksikan bagaimana Tuhan yang hebat nyata dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu
untuk memulihkan kami dan keluarga kami. Terima kasih buat acara yang terjadi hari ini. Sisa acaranya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati semua pelaksanaan acara ini, dan kami semua pulang dengan berkat daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Semua yang berkata haleluya, amin.